video pembelajaran fisika bersama saya Ade Widya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai difraksi gelombang cahaya. Nah, simak baik-baik ya video kali ini. Nah, kalian pernah nggak memperhatikan jika ada dua cahaya yang saling berdekatan? Jadi, ketika pada jarak tertentu, kita akan sulit membedakan posisi dua nyala lampu yang sangat berdekatan tersebut. Nah, coba kalian perhatikan, mengapa sih hal itu bisa terjadi? Ya, gejala itu atau gejala ini dikarenakan diameter pupil mata kita sangat sempit ya. Akibatnya ada cahaya dua lampu tersebut ketika sampai ke mata kita itu mengalami namanya difraksi. Nah, apa sih itu difraksi? Oke. Jadi di sini difraksi itu merupakan peristiwa pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melalui celah yang sangat sempit. Kita dapat melihat gejala ini dengan mudah pada cahaya yang melewati sela jari-jari kita yang rapat. Kemudian kita arahkan pada sumber cahaya yang jauh, misalnya lampu neon, atau dengan melalui kisi tendun kain yang terkena sinar lampu yang cukup jauh. Nah, itu kita bisa melihat terjadinya peristiwa namanya difraksi. Nah, difraksi di sini itu ada dibedakan jadi dua. Yang pertama itulah difraksi cerah tunggal. Nah, difraksi pada cerah tunggal itu merupakan fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang muncul ketika gelombang tersebut melewati celah sempit. Ya, jadi ada gelombang yang datang itu melewati celah-celah sempit. Itu akan terjadinya difraksi. Nah, penyebaran ini dapat dijelaskan oleh prinsip Hughes yang menyatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah yang lain. Nah, di sini pada gambar ini diterangkan mengenai proses difraksi cahaya ketika melewati celah tunggal. Ya, ini celah tunggal ya. Nih, celahnya satu, tunggal. Jadi ketika cahaya itu melewati ya, gelombang cahaya itu melewati celah tunggal ini, maka akan terjadi difraksi cahaya. Jadi ketika cahaya difraksi bergabung, maka ia akan mengalami pola terang atau gelap yang dihasilkan dari interferensi gelombang. Jadi ada terang pusat, ada gelap ke N, ya. Nah, ini. Nah, untuk interaksi minimum akan menghasilkan pola gelap. Ya, di sini dapat dirumuskan yaitu adalah dengan D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, apa sih itu D? Ya sama ya, D itu merupakan jarak celah, sedangkan lambda itulah panjang gelombang cahayanya. N itu merupakan orde dari difraksi. Misalkan orde pertama, gelap pertama, ya, gelap kedua, seperti itu. Nah, di sini dengan N itu merupakan urutan pita gelap. Jadi, jika sudut yang di sini, sudut tetanya itu memiliki nilai yang sangat kecil, maka rumus ini bisa dipakai itu adalah dengan ini. P dikali D per L itu sama dengan N dikali lambda. Di mana D itu adalah lebar celah, ya. P itu merupakan jarak antar terang, sedangkan L itu merupakan jarak layar, N itu adalah orde, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang. Nah, itu pada difraksi celah tunggal. Nah, selanjutnya difraksi pada kisi difraksi. Pada kisi ya. Jadi kalau pada kisi itu celahnya banyak, tidak satu, tidak tunggal. Jadi ketika dia gelombang cahaya itu datang melewati dia celah-celah sempit ini, perhatikan, ya celah sempit ini itu akan mengalami celah-celah sempit inilah yang disebut dengan kisi difraksi ya. Jadi tergantung dari jumlah celahnya ya. Itu bisa 100 nilainya, bisa 1000 garis seperti itu. Jadi
ini contohnya. Nah, pada di sini ada diffraksi cahaya ini juga terjadi lebih banyak sempit ya. Jadi terpisah secara sejajar satu sama lain dengan jarak yang konstan. Nah, inilah yang disebut dengan kisi diffraksi seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk diffraksi dan kisi diffraksi itu sama persamaannya dengan celah tunggal. Sama dengan sin dikali theta sama dengan n dikali lambda. Tapi di sini karena kisi diffraksi itu celahnya lebih dari 1, maka di sini D itu sama dengan 1/n. Ya, N itu adalah jumlah dari celah atau kisi. Sehingga, atau misalkan ini diganti, D-nya diganti, akan menghasilkan 1/n kali sin theta sama dengan N dikali lambda. Ya, di mana D itu merupakan lebar celah, itu jarak antar terang, ya. Sedangkan N itu adalah orde, lambda itu adalah panjang gelombang, dan N itu adalah jumlah celah atau kisi. Nah, untuk lebih paham lagi, agar kalian lebih paham lagi mengenai diffraksi, kita langsung ke latihan soal ya. Perhatikan soal berikut. Diketahui seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang gelombang 6000 Armstrong melewati celah sempit, sehingga dihasilkan pola diffraksi orde gelap ketiga yang terjadi pada sudut 30 derajat. Nah, berapa lebar celah sempit tersebut? Nah, itu. Oke, kita buat dulu apa sih yang diketahui dari soal itu ya. Yang pertama, yang diketahui dari soal itu adalah panjang gelombang. Oke. Oke, di sini ya. Diketahui lambdanya itu sama dengan 6000 Armstrong. Jadi di sini ini panjang gelombangnya dalam satuan Armstrong. Jadi di sini 1 Armstrong ya itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Ya. Jadi kita bisa ubah ini menjadi dikalikan 10 pangkat min 10 itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Saya 6000 itu kan 6000 ini yang ini ya, 6000 itu kan sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 ya, dikali 10 pangkat min 10 yaitu adalah 6 kali 10 pangkat 7 meter. Oke. Nah, terus sehingga dihasilkan pola diffraksi orde gelap ketiga. Maka N-nya itu sama dengan 3. Itu ya. Nah, sudutnya itu adalah 30 derajat. Jadi tetanya di sini itu adalah 30 derajat. Oke. Nah, yang tanya itu apa sih sebenarnya? Yang ditanyakan itu adalah lebar celah. Lebar celah itu apa? Ya, D simbolnya ya. Nah, di sini kita lihat dulu yang diketahui dalam soal ada lambda, ada N, ada theta. Yang ditanyakan adalah D. Maka dari rumus diffraksi itu kita bisa menggunakan persamaan yang D dikali sin theta itu sama dengan M dikali lambda. Itu kita gunakan ya, yang dicari adalah D-nya. D-nya ini yang kita cari. Oke, kita masukkan D sin 30 derajat. Kalian harus ingat trigonometri ya. N-nya itu adalah 3, sedangkan panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7. Oke. D, sin 30 berapa? Iya, setengah. 3 kali 6? Iya, 18 kali 10 pangkat min 7. Oke, kita kalikan. Jadi, D sama dengan, ini kalikan, kok sini,
Atau 18 kali 10 pangkat min 7 dibagi setengah. Itu kan? Ya, boleh. 18 kali 10 pangkat min 7 dibagi setengah. Itu sama dengan 18 itu adalah 36 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau 3,6 dikali 10 pangkat min 6 meter. Nah, inilah D-nya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita coba ke soal yang berikutnya ya. Nah, soal berikutnya, cahaya monokromatik dilewatkan pada kisi dengan 1000 garis tiap sentimeter. Ya, 1000 garis tiap sentimeter. Jarak antara garis terang pusat dan garis terang kelima yang teramati pada layar adalah 20 cm. Jika layar berada pada jarak 100 cm di belakang kisi, berapakah panjang gelombang cahayanya? Nah, karena di sini ini ya, kalian perhatikan di sini. Ini kan N-nya itu adalah dalam satuan sentimeter. Ini juga dalam satuan sentimeter. Ini juga dalam satuan sentimeter. Jadi, nanti kita panjang gelombangnya udah jadikan 1 cm dulu, nanti di akhir baru kita ubah ke dalam meter. Itu bisa saja ya. Oke, agar lebih mudah ya. Jadi, boleh di dalam hitungan itu kita yang penting tidak harus jadikan meter, boleh senti, yang penting itu satuannya sama semua. Itu ya. Nanti di terakhir kita jadikan dia ubah ke dalam satuan meter, itu bisa. Oke. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah N-nya ya. N-nya itu adalah 1000 garis per sentimeter. Ya, tiap sentimeter. Jarak antara garis terang pusat dan garis terang kelima itu adalah 20 cm-nya itu adalah P-nya ya. P itu 20 cm. Ya. Garis terang kelima berarti N-nya adalah 5. Sedangkan 1 cm itu adalah jarak layar ke kisi ya. Pada jarak berarti L-nya. Ya, itu adalah 100 cm. Oke. Yang ditanya di sini adalah panjang gelombangnya berapa. Oke. Jadi di sini kita gunakan karena kisi kita gunakan persamaan ini. P, karena diketahui P, ada D-nya yang diketahui N-nya gitu ya. Kita cari P dikali D per L itu sama dengan N dikali lambda. Nanti D-nya kita ganti 1 per N. Oke. Oke, 1 per N. Di mana 1 per N-nya berapa? 1000 ya. 1000 itu kan 10 pangkat 3. Jadi, D-nya itu adalah 10 pangkat min 3. Itu ya. Oke, kita masukkan P-nya itu adalah 20. D-nya adalah 10 pangkat min 3. L-nya itu adalah 100. Ya. Sama dengan N-nya 5 kali lambda. Oke, ini bisa dicoret 1, ini 1. Oke, bisa. Jadi, langsung 10 pangkat 1. Ini kan jadinya 10 pangkat 3, berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Ya, sama dengan 5 lambda. Oke, jadi lambdanya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 5. 2 bagi 5 berapa? 2 bagi 5? 0,4 ya. Atau 4 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Sentimeter.
Nah, sekarang kita jadikan dia meter. Berarti 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, itu. Ini adalah lambdanya. Oke. Nah, nih contoh soal yang kedua. Oke, kita lagi satu ya. Soal selanjutnya, ini. Seberkas cahaya dengan panjang gelombang 5.000 Armstrong. Ya, ingat 5.000 Armstrong. Berarti ini 5.000 Armstrong, ini lambdanya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya. Nah karena yang ditanya adalah jumlah garis per sentimeter, ini ditanya N-nya dalam satuan sentimeter, maka ini jadikan sentimeter. Dari meter ke senti, berarti 5 kali 10 pangkat min 5 cm. Ya, itu panjang gelombangnya. Nih, orde 2. Orde 2 ini berarti N-nya 2. Sedangkan ini adalah sudutnya 30. Oke, kita langsung. Dari persamaan D, sin theta sama dengan N dikali lambda. Jadi, karena dicari N-nya, maka ini 1 per N. Ya, kan ingat kan, D itu sama dengan 1 per N. Ya, sehingga kali sin theta sama dengan N dikali lambda. Oke, kita masukkan 1 per N dikali sin berapa? 30 derajat sama dengan N-nya 2, panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat min 5. Oke. 1 per N dikali 0,5 sama dengan ya, setengah ya. Ini 10 kali 10 pangkat min 5, berarti 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat min 4. Gitu. Berarti N-nya, N sama dengan 0,5 dibagi 10 pangkat min 4. Jawabannya 5 kali 10 pangkat 3. Atau 5.000 garis per sentimeter. Nah, itu. Nah, itu contoh soal mengenai difraksi pada gelombang cahaya. Nah, sekian video saya kali ini. Jadi, tonton terus di channel saya. Ya, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.